المطلع على سرائر القلوب وما في ضمائر من خفايا العيوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفار الذنوب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الكريم الموهوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد. أيها الأخوان, kita sudah masuk pembahasan yang ke-11 dari pembahasan ikhlas. Jadi kita sudah 12 kali pertemuan, sudah 3 bulan, 11. Jadi 11 pelajaran, 12 kali pertemuan, sudah 3 bulan kita belajar tentang ikhlas. Masih ada sekitar 3 atau 4 pertemuan lagi baru kita selesaikan bab ikhlas. Selesai bab ikhlas, kita masuk bab salat yang berkaitan di dalam kitab Al-Hikam. Semoga Allah anugerahkan keikhlasan ke dalam hati kita dan Allah jauhkan diri kita dari sifat riya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini akhir kita, mungkin habis itu 3 minggu kita libur. Karena saya mau berangkat ke Yaman insyaAllah. Jadi 3 minggu kita libur dulu. Setelah pulang nanti insyaAllah kita lanjutkan lagi. Sampai Ramadan kita tetap baca, tidak ada libur sampai Ramadan. Ya. Ayuhal akhwan. Pada hikam ini Imam Ibn Athaillah masih menjelaskan tentang riya yang tersembunyi. Ya, ini yang paling berat. Berat sekali. Ya, riya yang tersembunyi ini. Ya. Orang yang riya ini kalau digambarkan oleh Al-Imam Ghazali seperti orang yang mempunyai berlian. Berlian ini mahal harganya dan sudah ada pembeli. Pembelinya ada, tapi orang ini dijualnya dengan harga murah, Rp1.000 saja. Nah, seperti itu. Amal yang kita lakukan Allah nilai besar dan Allah mau membalasnya. Tetapi kita lebih memilih pujian manusia, penghormatan manusia yang tidak ada nilainya. Ya. Orang yang riya ini bukan hanya Allah yang murka, hatta orang. Andaikan kita riya sama seseorang, ya kan? Andaikan orang yang kita berharap pujiannya itu tahu apa tujuan dari ibadah kita, marah atau enggak? Suka atau enggak? Tidak suka. Kita beramal karena seseorang. Kalau orang ini tahu ya tujuan amal kita, dia tidak akan suka. Jadi orang riya ini tidak disukai Allah dan manusia pun tidak menyukainya. Ya. Dan digambarkan juga oleh Imam Ghazali seperti seseorang yang bisa dapat restu seorang raja. Kata Imam Ghazali, dia bisa dapat restu raja, tapi dia pergi datang kepada orang gelandangan, istilahnya. Orang gelandangan dan dia minta restu sama orang gelandangan ini. Ya. Orang yang beramal ibadah ini dia mendapat ridha Allah. Dia bisa mendapat ridha Allah dan Allah akan memberikan ridhanya. Tetapi dia lebih memilih ridhanya manusia. Ya, dia lebih memilih ridhanya manusia. Nah, kalau orang gelandangan ini pun tahu, marah orang gelandangin, bodoh benar inti. Raja mau restu, kenapa minta restu saya? Ya. Itu orang yang riya. Ya, dia lebih memilih makhluk daripada Allah. Padahal Allah sudah menegaskan, aku yang menciptakan langit dan bumi ini. Aku pemiliknya, aku yang mengaturnya.
Itu Allah mengarahkan hendaknya kita beribadah kepada Allah. Tapi manusia mempunyai sifat tidak setia sama Tuannya. Ya. Sehingga dia lebih memilih makhluk daripada Allah. Dia lebih memilih keridaan makhluk daripada keridaan Allah. Ya. Jelas ayyuhal ikhwan. Maka di sini Allah berfirman, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Bukankah sudah cukup dengan Tuhanmu, dia menyaksikan atas segala sesuatu. Bukankah sudah cukup Allah menyaksikan salat kita? Ya. Bukankah sudah cukup Allah menyaksikan puasanya kita? Bukankah sudah cukup Allah menyaksikan sedekah kita, zakat kita? Allah menyaksikan amal kita. Apakah kita masih butuh penyaksian yang lain, penglihatan yang lain selain Allah? Tidak cukup Allah. Allah menyaksikan setiap amal kita, segala perbuatan kita. Allah akan menjadi saksinya. Apakah itu belum cukup? Kita masih butuh kesaksian yang lain? Ayyuhal ikhwan. Sebelum kita masuk ke lanjutkan hikam ini, saya akan mengulangi lagi tentang ikhlas, biar bisa nyambung. Ikhlas yang pertama, bahwa ikhlas ini mesti diusahakan. Ikhlas ini tidak datang dengan sendirinya. Jangan kita berharap kita tidak melakukan sesuatu, lalu ikhlas datang tiba-tiba kepada kita, kita menjadi orang yang ikhlas. Ini mimpi ayyuhal ikhwan. Ikhlas perlu kita usahakan. Ikhlas perlu kita cari. Ikhlas perlu mujahadah. Ya. Jangan kita menjadi orang yang hidup dengan angan-angan kosong. Kita tidak berbuat sesuatu, tapi kita berharap hasilnya. Ibarat orang yang di taman, di kebunnya, dia tidak menanam satu batang pohon pun, tapi dia berharap di kebun itu tumbuh mangga, tumbuh manggis, tumbuh ini, lalu dia menghayal insyaAllah tumbuh durian, tumbuh manggis. Dia tidak pernah nanam. Ini kebodohan. Ya. Tanam dulu, baru berharap. Usaha dulu, baru berharap. Bukan berharap dulu, baru usaha. Berharap tanpa usaha, ini angan-angan, ini tipu daya syaitan. Ya. Setelah kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, baru kita betul-betul berharap kepada Allah. Setelah kita beramal, berharap Allah terima amal kita. Setelah kita bertaubat, berharap Allah ampuni dosa kita. Itu yang benar berharap. Dan ikhlas ini mesti dicari. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan, ikhlas datang kepada kita. Dan ikhlas merupakan kunci dari amal kita. Amal tanpa keikhlasan seperti jasad tidak ada rohnya. Jasad tanpa roh, maka tidak ada kehidupan. Jasad tanpa roh, maka jasad itu tidak ada nilainya. Andaikan ada seorang mengatakan, ini orang lawak sekali laki-laki, tapi tidak ada nyawanya. Ada yang mau ke? Atau perempuan cantik sekali, tapi tidak ada nyawanya. Dengan tidak ada roh itu, maka tidak ada nilainya. Manusia itu jadi bangkai. Begitu juga amal tanpa keikhlasan, amal itu tidak ada nilainya. Amal itu tidak ada faedahnya. Perlu kita ketahui, amal itu terkadang amal itu bisa meningkatkan kerohanian kita, dan amal itu pun bisa menurunkan kerohanian kita. Jangan kita anggap kita sholat lalu kerohanian kita bagus. Kita ngaji kerohanian kita bagus, tidak, belum tentu. Bahkan terkadang amal itu menurunkan kerohanian kita. Ya. Jikalau amal itu berubah jadi kemaksiatan, maka akan menurun kerohanian kita. Semakin kita sholat, semakin kita jauh dari Allah. Semakin kita beramal, malah semakin jauh kita dari Allah. Karena apa sebabnya? Amal itu sudah berubah jadi kemaksiatan. Orang yang sholat karena riya,
Dapat dosa atau tidak? Dosa. Dapat siksa atau enggak? Dapat siksa. Yang artinya sholat yang dia lakukan itu kemaksiatan hakikatnya. Kalau sholat itu berubah jadi kemaksiatan, sholat itu malah menurunkan kerohanian dia. Jelas. Mungkin kita semua sudah merasa kita sholat di masjid, kita zikir, kita Quran, tapi malah tambah buruk, tambah berkurang keimanan kita, semakin lemah jiwa kita. Itu artinya hati-hati, itu sudah berubah ketaatan, itu berubah jadi kemaksiatan. Kalau memang taat itu adalah ketaatan, maka semakin sholat kita semakin naik keimanan kita, semakin meningkat kerohanian kita, semakin hati kita tidak condong kepada keburukan, semakin hati kita ini tidak suka dengan keburukan. Allah sudah mengatakan bahwa sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang artinya sholat ini akan membawa kita, menjauhkan kita dari keburukan. Tetapi kadang sholat kita malah mengarahkan kita kepada keburukan. Apa sebabnya? Karena sholat itu sudah berubah, bukan ketaatan lagi, tapi kemaksiatan. Ya. Ini yang dikatakan Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Yang dia dapatkan apa? Hanya lapar dan haus. Hanya jasmaninya saja yang dia dapat. Dia sholat malam, yang dia dapat hanya keletihan. Tapi kerohaniannya tidak dia dapatkan. Bahkan sholatnya itu membawanya kepada neraka Allah. Jadi hati-hati ayuhal ikhwan. Jadi terkadang dalam hikam yang sebelumnya Allah bukakan kepada engkau pintu ketaatan. Allah beri kita hidayah. Allah beri kita taufik. Tetapi Allah menutup pintu kabulnya. Yang artinya kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat. Kita bisa dimudahkan Allah untuk membaca Al-Quran. Tapi Allah tidak terima amal tersebut. Jelas ayuhal ikhwan. Oleh karena itu mempelajari ikhlas ini penting. Karena ikhlas ini roh dari amal itu. Kalau kita mampu ikhlas, semoga Allah berikan kekuatan kita untuk ikhlas, maka setiap ibadah yang kita lakukan akan membuat kita semakin meningkat kerohanian kita. Ibadah yang kita lakukan membuat kita semakin tidak condong kepada keburukan, akan tetapi hati kita semakin condong kepada kebaikan, seperti janji Allah bahwa salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahwa salat itu akan membuat hati kita tidak condong lagi kepada keji dan kemungkaran. Jelas ayuhal ikhwan. Ya. Ikhlas ini perlu diusahakan. Ya. Di antara usaha kita agar kita mendapatkan keikhlasan, yang pertama yaitu bitadbiril ayati wal akhbari fi tarhibil ikhlas. Kita dengan merenungi ayat-ayat Al-Quran, dengan merenungi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang ikhlas dan ancaman orang yang riya. Ini kita cari. Kalau bisa setiap hari kita cari apa keutamaan orang ikhlas sehingga menjadi motivasi kita untuk ikhlas. Terus kita cari ayat Al-Quran, hadis Nabi tentang ancaman orang yang riya, kita baca. Tak usah kita jadi pusing, risau baca ini. Baca tentang neraka atau apa, itu menjadi pendorong kita untuk tidak melakukan riya. Ya, kita baca dan terus kita baca. Bagaimana ancaman Allah tentang orang-orang yang riya, kita cari ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ancaman orang-orang yang riya. Ini kita baca agar bisa kita tidak condong lagi untuk riya. Ini mesti diusahakan. Jelas. Ya. Kalau kita tidak memahami ayat Al-Quran tentang atau hadis Nabi tentang orang-orang ikhlas, tidak tahu tentang ancaman orang-orang yang riya, kita tidak akan ada jadi motivasi kita untuk ikhlas dan kita tidak takut berbuat riya.
Ya, apalagi sekarang mudah kan? Buka Google lah, terbuka semua. Di mana pun kita bisa baca. Buka ancaman orang-orang yang riak, apa ancamannya, agar kita jaga diri kita tidak melakukan riak lagi. Apa keutamaan orang ikhlas, itu kita baca. Kita baca, jadikan wirid kita, agar bisa menjadi pendorong kita untuk ikhlas. Jelas? Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bi ikhfa'i wa kitmanil hasanat wal a'malis salihat. Yang kedua, kita menyembunyikan, belajar menyembunyikan amal ibadah kita, amal kebaikan kita sembunyikan, belajar menyembunyikannya. Itu harus latihan. Maka kalau di sini diceritakan, Imam Hasan Al-Basri sini menceritakan bahawa ada orang dia suka menyembunyikan, bahkan dia tidur sebantal sama bininya, dia dalam keadaan nangis takut sama Allah, bini tidak tahu sebelahnya. Ini orang dah biasa menyembunyikan. Ada tamu, rumahnya kecil, dia tamu tidak tahu dia dalam keadaan solat semalaman. Jadi kita harus biasa menyembunyikan amal kita. Harus belajar. Kita sembunyikan amal kita, anak isteri kita tidak tahu, orang lain tidak tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita belajar. Belajar menyembunyikan amal. Ya. Kalau amal itu tidak dianjurkan untuk ditampakkan. Kalau amal yang dianjurkan untuk tampakkan, ya, lakukan macam solat jamaah. Udah tidak mau solat jamaah, takut riak. Lain lagi bab. Ketika syariat menyuruh kita menampakkan, udah tidak ada, jangan ada alasan riak atau tidak, kita jaga je hati kita. Ya. Kalau amal ini tidak diperintahkan untuk ditampakkan, maka lebih baik kita sembunyikan. Ya. Kalau masih kondisi kita, kalau orang-orang yang sudah, istilahnya sudah sampai ke tahap al-arifin, orang yang bermakrifat kepada Allah, atau orang yang sudah musyahadah wahdaniyah, itu berbeza. Hatta dia cerita pun, mungkin kita banyak dengar cerita-cerita, mereka ceritakan tentang apa yang dicapai, ya, itu mereka dah tidak ada riak. Mereka dalam posisi bersyukur atas nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Atas nikmat Allah kamu bersyukurlah. Waktu ditanya kenapa, dia menceritakan, saya sudah ngaji, saya sudah solat sekian rakaat. Orang sebelah mengatakan itu tidak takut riak. Kata orang itu, apakah ada riak atas amal yang dilakukan orang lain? Ya kan? Riak itu ada kan amal yang kita lakukan. Orang lain yang beramal, bisakah kita yang riak? Dia yang beramal kita riak, bisa ke? Kan tak mungkin. Yang artinya mereka mengatakan la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Solat yang dia lakukan ini adalah Allah yang memberi hidayah, Allah yang memberi taufik, Allah yang memberi, semuanya Allah. Jadi dia menceritakan ini adalah bentuk syukurnya kepada Allah. Tapi kalau tahap kita masih memandang yang beramal ini kita. Jelas. Yang berbuat ini kita. Ketika kita menceritakan kepada orang, berarti kita menceritakan siapa? Diri kita sendiri. Riak. Tapi Al-Arifin tidak. Dia tidak memandang sedikit pun dia yang berbuat. Dia tidak memandang sedikit pun dia yang berbuat. Ini adalah Allah. Dia tidak bisa melakukan sesuatu apapun tanpa kekuatan dari Allah, tanpa izin dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, tanpa taufik dari Allah. Jadi ketika dia mengungkapkan tentang hal-hal dari ibadah dia, maka itu bukan riak lagi. Itu adalah ungkapan syukurnya orang arifin kepada Allah. Ya, jangan kita samakan sama kita, jauh. Jauh. Kalau kita cerita diri kita. Gitu, kita ceritakan kebaikan kita lupa sama Allah. Jelas. Untuk tahap kita, sembunyikan amal ibadah kita. Ya.
Andaikan dikatakan, oh ini untuk pengajaran syiar Islam. Ya kalau mampu silahkan. Tapi kalau ada riak, lebih baik kita sembunyikan. Yang kita utamakan selamatkan diri kita dulu. Karena riak ini ketika kita melakukan satu amal riak, kita nyandu. Kelas. Nyandu riak ini. Amal keburukan ini nyandu. Kita cerita sama orang, besok ngenyan, cerita lagi. Besok ngenyan, cerita lagi. Akhirnya orang risau, malah cerita dia tak? Di mana tempat cerita tentang diri dia, sejarah dia, amal dia. Itu ngenyan memang. Ya. Ngenyan. Maka utamakan selamatkan diri kita dulu. Utamakan selamat. Kita tahu kondisi kita gimana. Jadi, sembunyikan karena hati kita belum siap untuk membukanya. Hati kita belum mampu untuk membukanya. Apa sebabnya? Karena kita masih memandang bahwa amal itu adalah dari diri kita, bukan dari Allah. Kalau kita sudah mampu memandang, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang bisa melakukan kecuali kekuatan dari Allah. Kita menceritakan kepada orang lain itu, kita bukan kepada arah kita, tapi memuji kepada Allah, larinya syukur. Ya. Jelas. Ya. Jadi cara yang kedua dengan menyembunyikan amal ibadah kita. Itu harus kita latih. Ya. Harus kita belajar. Andaikan kita rutin bangun malam, bertapuk. Ya, tapuk yang ada tetap. Kalau orang yang tidak ikhlas ini dorongan macam mau meledak dada ni rasa. Pengen cerita sama orang. Itu tahan. Ya, tahan mulut. Ada dorongan-dorongan itu. Maka kita baca Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu qarib minni. Ketika ada dorongan, kita ingin orang tahu, kita katakan Allah menyaksikan setiap apa yang aku lakukan. Allah melihat setiap apa yang aku lakukan. Allah sangat dekat denganku. Kita bantah semuanya itu sehingga hati kita berpaling kepada Allah, tidak berpaling kepada makhluk. Jelas. Ini harus mujahadah. Jangan berharap ya ikhlas itu datang gitu aja. Mereka berjuang. Ya, seorang ulama mengatakan yang minggu lalu kita bahas, saya berusaha ikhlas, akhirnya mental lagi kerja. Ikhlas, balik lagi mental lagi. Perlu perjuangan. Ya. Jelas. Kemudian yang ketiga wabiqat ittama anil khalqi. Memutuskan ketamaan dari makhluk, yaitu ingin disayang manusia, ingin dihormati manusia, ingin dicintai manusia, ingin dipilih manusia, ingin diberi satu oleh manusia. Ketamaan kita kepada makhluk ini kita hentikan. Kita stop pelan-pelan. Ya. Orang yang masih ada keinginan tamak dengan makhluk, ingin disayang, ingin dihormati, ingin diberi, ingin dipilih, ingin ini, sulit dia untuk ikhlas. Jelas. Ini harus kita potong. Harus kita putus. Ya, kita sudah belajar ikhlas kan sampai udah 11. Allahu a'lam. InsyaAllah bisa jadi ikhlas atau enggak. Udah 11 pertemuan, 3 bulan dah kita belajar ikhlas. Bab ikhlas sejak 3 bulan. Nah, bisa nanti selesai 4 bulan atau 5 bulan. Nah, kalau belum cukup, tak tahu lagi. Kemudian yang keempat, wabidawamir riyada wal mujahada, dan selalu dilatih dan berjuang. Mujahadah, kita harus berlatih dan berjuang. Seperti begini, yang kemarin saya ceritakan, ada satu orang, dia dia solat 20 tahun solat di shaf yang pertama. 20 tahun, bukan waktu yang sedikit, tidak pernah dia solat di shaf yang di belakang. Sampai satu hari dia ada kesibukan, akhirnya telat solat.
Begitu solat, ini berarti sama 20 tahun, ini hari pertama dia solat di belakang. Ya, makmum masbuk. Kalau makmum masbuk kan imam salam dia bangun lagi. Jadi gitu dia bangun, dia nengok orang ni malu rasa dia. Allah kata dia, ya Allah, berarti selama ini 20 tahun anak ibadah ini riak. Bukan malu kepada Allah tapi malu kepada makhluk. Apa yang dia lakukan, dia qada 20 tahun. Ini namanya mujahadah. Jelas. Dan ikhlas harus seperti itu. Andaikan kita solat, ada timbul di dalam hati kita keriaan, kita ganti solat itu sebagai perjuangan. Andaikan kita satu waktu kita baca Quran, ada hal dalam hati tergerak, mungkin orang nengok mata kita bergoyang hati kita, ya kan? Kita nengok ada riak, ganti bacaan itu. Itu bentuk perjuangan. Nafsu mesti ditekan. Ya. Jelas. Ya. Mungkin ada solat sunnah kita di masjid. Kita solat sunnah, ada dorongan orang ingin dihormati, orang ingin pandangan dilihat orang. Kita ganti solat itu. Kita ganti. Tak usah sampai yang 20 tahun, tak perlu, tak mungkin jadi. Tak perlu, tak macam itu 20 tahun, tak solat kita akhir. Ya kan? Tak. Maksudnya ada satu hal yang kita merasakan itu riak, kita mujahadah, ganti. Jangan riak itu habis riak, udah astagfirullah cukup, enggak. Ganti, itu bentuk mujahadah, itu bentuk latihan. Timbul di masjid, keluar, istilah solat sunnah, masuk ke kamar, bertapuk sendiri, sembayang. Mungkin waktu tahlil zikir tak ada, berzikir ganti di rumah. Yang penting sedikit-sedikit kita usahakan. Kalau banyak tak mampu, sikit-sikit je. Yang penting ada bentuk usaha, nanti itu jadi nilai dari Allah. Jadi pertimbangan Allah bahwa kita pernah berusaha. Kita punya usaha. Maka hadis-hadis yang kita lihat, orang yang jihad, orang yang pertama nanti masuk surga, pernah dengar kan? Orang yang menghafal Quran nanti, ini mereka adalah orang yang riak tapi tanpa ada usaha. Tapi saat kita ada dalam diri kita riak, tapi kita berjuang berusaha, itu akan menjadi pertimbangan Allah. Ada usaha keras kita. Ya, bentuk dari usaha, saat kita meyakini amal yang kita lakukan itu ada riak, kita ganti amal itu. Jangan kita pasrah sama diri kita. Usaha. Ya, mungkin kau tidak semua amal, mungkin ada 20-30 riak yang kita lakukan, 1-2 gantilah. Minimal ada usaha kita. Kalau kita semua sih lebih bagus, tapi kan tidak mungkin. Karena hampir keseluruhan amal kita isi riak. Ya. Karena orang yang masih butuh kepada pandangan makhluk, orang yang masih butuh pada penghormatan makhluk, orang yang masih butuh kepada pujian makhluk, sudah pasti tidak bisa tidak ada riak di dalam hatinya. Ya. Masih ada pandangan harapan makhluk memuji dia, menyebut kebaikan dia, ada kecondongan, maka la mahala, maka tidak mungkin tidak bahwa riak itu masih ada dalam hati dia. Setidak-tidaknya dalam sehari itu ada solat yang kita ganti karena kerusakan kita. Ada perjuangan diri kita, tidak kosong sama sekali. Jelas. Ya. Yang keempat tadi, bidawamil riyadah wal mujahadah. Selalu latihan, selalu berjuang untuk mendapatkan ikhlas. Kemudian yang kelima, wa du'a ilallah an yarzuqul ikhlas. Dia berdoa kepada Allah agar Allah anugerahkan ikhlas. Ya. Jadi doa juga sangat penting. Amaliyah itu sangat penting. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap salat kita. Kita bangun khusus kalau bisa
ada waktu kita bangun tahajud khusus, berdoa kepada Allah agar Allah anugerahkan ikhlas kepada kita. Kita bangun mau malam, karena waktu malam ada waktu mustajab doa. Memang kita bangun di malam hari, niat kita mau mudah-mudahan kita mau mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah anugerahkan ikhlas kepada kita. Harus kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, salah satu bentuk usaha kita untuk dapat ikhlas. Ya, setiap solat, setiap tempat, macam tempat di majlis ilmu ini, tempat yang turun rahmat Allah, ente berdoa minta sama Allah. Minta diberikan ikhlas. Di mana tempat pun, ente majlis, ente mau tempat maulid, minta keikhlasan. Ya, itu bentuk usaha kita. Ya. Kemudian yang keenam, sohbatul mukhlisin. Berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Ya. Kita berteman dengan orang riak, kita jadi riak. Kita berteman dengan orang-orang ikhlas, kita jadi ikhlas. Jadi pertemanan itu penting. Ya. Pertemanan penting. Kemudian yang terakhir, wal iktifa bi ilmillah, merasa cukup dengan pengetahuan Allah, bahwa kita yakini ketika kita solat bahwa Allah melihat kita, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, kita tambah tadi yang saya katakan, Allahu syahidi, Allah menyaksikan, Allahu naziri, Allah melihatku, Allahu qarib minni, Allah dekat denganku. Kita baca berulang-ulang untuk meyakinkan bahwa Allah mengetahui, dan kita katakan cukup Allah yang mengetahui amal ibadah yang kita lakukan. Ya, itu 7 cara untuk mendapatkan ikhlas. Intinya ikhlas itu perlu diusahakan, perlu berjuang. Ya, karena nafsu kita ini condong kepada pujian, itu nafsu kita. Maka mesti kita tekan. Ya. Dan intinya jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya. Itu jangan pernah kita lupakan. Setiap apapun yang kita dapat, yang kita inginkan, doa merupakan kunci yang tidak boleh kita tinggalkan. Jangan hanya karena dengan ikhtiar kita saja, usaha kita saja, tanpa doa, itu tidak akan mulus. Jelas. Ikhtiar silakan, usaha sekuat mungkin, dan doa tetap. Apapun usaha kita, harus kita sertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ayo ikhwan. Ya. Semoga Allah anugerahkan keikhlasan. Allah berikan kekuatan kita untuk mujahadah, berusaha untuk mendapatkan keikhlasan. Dan Allah bersihkan hati kita dari riya. Riya yang nyata ataupun riya yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Istishrafuka an ya'lam al-khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Keinginanmu supaya orang mengetahui keistimewaanmu adalah sebuah bukti tidak adanya kesungguhanmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oh, ini kita semua ni. Ya kan? Istishrafuka, keinginan engkau. Ya. An ya'lamal khalqa bi khususiyatik, agar orang mengetahui keistimewaan yang ada pada dirimu. Kelebihan yang Allah berikan kepada dirimu, kamu ingin. Ini bukan ngomong ya, yang bicara Imam Ibn Atta ini bukan cerita. Ada dorongan di hati je ni. Kau dah cerita, udah tak usah cakap lagi, udah jelas sudah. Ya kan? Ini Imam Ibn Atta bercerita tentang yang paling tersembunyi sekali. Keinginan engkau, orang tahu kelebihan engkau, orang tahu keistimewaan yang ada pada dirimu. Ini sebagai bukti nyata bahwa engkau belum benar-benar jujur di dalam menghamba kepada Allah.
engkau belum benar-benar tulus di dalam penghambaanmu kepada Allah. Dan ini sebagai bukti adanya riya yang tersembunyi di dalam hatimu. Berat nih kan? Ini berat. Kita sekelas kita ini, kita solat tahajud, kita ingin orang tahu. Mana cara orang tahu kita solat tahajud ni? Kita sedekah walaupun mulut kita tutup, tak hati kita mengatakan bagaimana orang tahu ni sedekahnya kita. Itu namanya riya yang tersembunyi. Dan itu belum betul-betul engkau tulus menyembah kepada Allah. Masih ada tujuan selain Allah. Walaupun tidak engkau ucapkan. Hanya dorongan di hati. Jelas. Di sini dijelaskan iza khassaka Allah bi khususiyatin, apabila Allah memberikan kepada engkau khususiyah, kekhususan, keistimewaan, kelebihan. Ya, contohnya kal wara'i, engkau diberikan Allah sifat wara'. Ya, nanti masuk ke kita ini umum dulu. Kal wara'i, khusus dulu. Seperti sifat wara'. Ya. Keistimewaan. Orang yang bisa sifat wara' itu orang diberi keistimewaan oleh Allah. Apa wara' itu? Yang artinya orang yang menjauhi segala sesuatu, tindakan, perkataan, perbuatan yang tidak jelas halal haramnya. Ya. Jelas. Namanya syubhat. Ya. Kalau yang tidak jelas halal haramnya dia tinggalkan, apapun itu. Mau makanan, minuman, ya kan, pakaian, apapun tempat tinggal. Kalau masih tidak jelas halal haramnya dia tinggalkan. Orang yang mampu meninggalkan perkara syubhat, dia tidak mengambil kecuali yang jelas halal haramnya, ini dinamakan orang yang wara'. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan. Orang yang mempunyai sifat wara' ini orang yang istimewa. Ya. Au zuhdin, atau dia diberi Allah sifat zuhud. Zuhud ini lebih tinggi lagi. Yang artinya orang yang wara' belum tentu zuhud. Tapi orang yang zuhud sudah pasti dia wara'. Ya. Orang yang zuhud ini yaitu orang yang meninggalkan, dia mampu meninggalkan perkara yang halal. Bukan yang syubhat ya. Tadi yang syubhat itu namanya wara'. Meninggalkan perkara yang halal karena khawatir mengganggu hubungannya dengan Allah. Ini lebih berat lagi. Apapun yang mengganggu hubungan dengan Allah dia akan tinggalkan. Kalau haram udah pasti mengganggu kan? Syubhat dah pasti ditinggalkan. Ini yang halal pun masih dipilih. Yang halal ni dipilih masih. Ini halal, hendak ini melalaikan nama Allah, ditinggalkan. Jadi dia betul-betul mencari yang halal yang tidak mengganggu hubungannya dengan Allah. Ini orang zuhud. Ini lebih tinggi pada wara'. Ya. Orang zuhud sudah pasti wara'. Tapi orang wara' belum tentu zuhud. Ya. Orang wara' hanya sebatas syubhat. Ya. Orang zuhud sudah pasti syubhat ditinggalkannya. Ya kan? Dia yang masuk dia ranahnya bukan syubhat lagi, yang halal. Yang halal dipilah-pilih. Yang halal kira-kira mengganggu hubungan dengan Allah ditinggalkan. Dia cari yang halal yang tidak merusak hubungannya dengan Allah. Ini berat lagi dah. Kita dah. Yang penting nyaman, halal haram hantam. Atau Allah kasih kelebihan au ma'rifatin. Orang yang bermakrifat kepada Allah ini lebih tinggi lagi. Orang yang makrifat dia pasti orang yang zuhud, orang yang wara' dan orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud belum tentu dia makrifat kepada Allah, tapi orang yang makrifat kepada Allah dia pasti wara', dia pasti zuhud. Ya, kalau kita nengok orang dah sampai makrifat kepada Allah, halal masih hantam,
Syubhat masih pakai enggak? Enggak mungkin. Karena orang yang makrifat ini dia pasti zuhud dan wara'. Ini jak tolak ukurnya. Kalau dia makrifat, dia pasti wara' dan zuhud. Karena itu derajat yang tertinggi. Jelas. Orang wara' belum tentu zuhud. Naik lagi ke atas, dia bukan wara' lagi, zuhud sudah. Naik lagi ke puncaknya nanti namanya makrifat. Yang artinya karakter orang yang makrifat ini dia wara' dan zuhud. Itu jak tinggal tolak ukurnya. Ya. Atau au karamatin, atau Allah berikan kekeramatan kepada dia, yaitu keistimewaan, kelebihan, perkara-perkara yang menyalahi adat istiadat Allah berikan kepada orang tersebut. Ya. Nah, apabila Allah sudah mengkhususkan orang ini diberikan wara, diberikan kezuhudan, atau dia diberikan ma'rifat, atau dia diberikan kekeramatan, summa tamannaita au ahbabta, kemudian engkau yang Allah berikan keistimewaan ini, engkau ada keinginan di dalam hati engkau, au ahbabta, kamu senang agar manusia mengetahui kelebihan yang ada pada kamu. Ya. Orang agar tahu dia ni wara', ingin dia wara', Allah berikan, dia ingin tahu orang ni dia bahwa dia ni wara', dia ingin tahu bahwa dia ingin orang tahu bahwa dia ni orang zuhud, dia ingin tahu bahwa dia ahli makrifat, dia ingin tahu bahwa orang tahu bahwa dia ni ahli makrifat, atau Allah berikan kekeramatan, dia ingin tahu bahwa dia diberikan kekeramatan. Ya. Kalau ada keinginan seperti itu, keistimewaan yang Allah berikan kepadamu, lalu kamu ingin orang itu tahu, maka fazalika dalil, maka itu sebagai bukti bahwa engkau masih ada riya di dalam hatimu, dan itu sebagai bukti bahwa engkau belum benar-benar tulus di dalam penghambaanmu kepada Allah. Jelas. Jadi kalau kita ada keinginan orang tahu keistimewaan sama kita, kalau mandikan kita solat tahajud ni tak pernah tinggal setiap malam. Ini kan keistimewaan, tak sembarang orang. Orang yang bisa rutin solat tahajud tak pernah tinggal, itu keistimewaan yang Allah berikan. Tak sembarang orang. Lalu orang ini ada keinginan orang tahu tahajud yang dia lakukan. Ya. Itu sebagai bukti masih ada riya di dalam hatinya. Riya yang tersembunyi di dalam hatinya. Ya. Li'anna kalau kunta, katanya, jikalau engkau benar-benar tulus di dalam penghambaanmu kepada Allah, benar-benar tujuanmu adalah Allah, ma ahbabta an yara amalak ghairuhu, maka engkau tidak akan suka selain Allah mengetahui amalmu. Ya, kalau benar-benar tak perlu orang lain tahu. Ya, yang artinya ketika kita ingin orang tahu, itu sebagai bukti masih belum full ikhlasnya kita, masih belum tulus ikhlasan kita. Wa qala Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, man habba an yattali an-nas ala amalihi fahuwa mura'in. Barang siapa yang ingin manusia mengetahui amal ibadahnya, maka itu adalah riya. Faman ahabba an yattali an-nas ala hali fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang ingin orang tahu hal yang Allah berikan kepada dia, fahuwa kadzdzab, dia pendusta. Ya. Hal ini seperti dia dalam keadaan fana kepada Allah, atau dia dalam keadaan syok, dalam kerinduan yang besar kepada Allah. Lalu dia ingin orang tahu bahwa dia dalam kondisi rindu kepada Allah. Ya kan? Dia ingin orang tahu. Ya. Kalau ada keinginan seperti itu, ya, dia ingin orang tahu apa yang dia rasakan,
maka dia adalah pendusta. Itu bukan halnya dia. Itu kebohongan. Jelas. Nah, itu kebohongan, bukan hal. Kalau benar-benar hal, dia tidak ingin orang tahu. Ya, beda. Orang tahu, dia berusaha menutupi, tapi orang tahu. Orang yang nyebar, dia tidak ada keinginan, itu lain bab. Lain bab. Ya, maka aulia itu mereka tidak pernah membuka sesuatu. Kalaupun kita dengar cerita sampai masyhur, itu bukan dari mereka. Beda kalau kita ingin, ini tidak ingin, dia tutup setutup-tutupnya, ternyata orang tahu, nyebar. Nah, itu lain lagi bab. Nah, jangan pula kita tengok, ini riak. Tidak, lain lagi. Ya kan? Terkadang Allah menyembunyikan hambanya, terkadang Allah menampakkan hambanya. Dari manusia, ada memang Allah sembunyikan, ada yang Allah jadikan dia orang yang masyhur, terkenal. Dan itu tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan. Ya. Tetapi mereka ini memang tidak menginginkan, tapi memang Allah tetapkan aulia itu ada yang mastur, ada yang masyhur, ada yang tersembunyi, ada yang terbuka, terkenal. Ya. Ya. Fal wajib 'alal 'abdi idza khassahu Allah bi khususiyatin katmuha wa satruha. Maka wajib hendaknya bagi seorang hamba, ya, apabila dia melakukan amal, maka dia katmuha menyembunyikan, wasatruha menutupi amal itu. Ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, falyudhin lihyatu, maka minyakilah janggutnya, minyakilah rambutnya. Kalau dia lagi puasa, minyakkan, kata. Wal yamsa syafatai, basahi bibirnya. Fa iza kharaja ilan nas ra'au annahu lam yasum. Nanti ketika dia keluar di hadapan orang, dia keluar, orang nyatakan dia tidak puasa, sembunyikan puasanya itu. Ya, lawa-lawa sikit, kata Nabi Isa. Dosa bawa muka lesu, orang tahu dia puasa. Ini diajarkan Nabi Isa, kalau kamu puasa Nabi Isa pakai minyak. Lawa-lawa tu. Kalau bisa basahkan, nampak. Jadi bagaimana cara orang ni tengok muka ente tidak puasa. Dosa ente pucat-pucatkan, yang nampak orang puasa. Ini ajaran istilahnya agar kita menyembunyikan amal ibadah kita. Ya. Boleh membuka di dua tempat. Ya. Boleh membuka di dua tempat. Illa an syaikhihi, katanya, kecuali kepada gurunya. Andaikan dia malam dia mimpi Rasulullah, ya kan? Ya, mudah-mudahan kita dapat mimpi Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah, Rasulullah pakai pakaian ini, pakai pakaian ini. Nah, dia jangan cerita sama kawan. Kalau dia cerita sama kawan, dia apa tujuannya pamer? Kalau sama guru boleh, agar nanti dia mendapat tuntunan apa maksud ini semuanya. Itu tidak dikatakan riak. Maka dikatakan kepada gurunya, silakan apa hal yang didapatkannya, apa perjalanan dia, apa keistimewaan yang dia dapatkan. Dia datang sama gurunya, dia jelaskan sama gurunya, begini saya mimpi gini, begini. Nah, dia minta bimbingan, tuntunan kepada gurunya, itu tidak dinamakan riya. Kalau selain guru sama kawan, apa lagi? Mau minta bimbingan kawan, pamerlah dia. Kalau guru kan masih ada tujuan, minta bimbingan, minta tuntunan. Kalau sama selain guru apa lagi? Bisa ke niat yang lain? Jelas. Atau yang kedua, guru menceritakan kepada muridnya. Ada hal-hal yang istimewa, guru ceritakan, tapi tidak semua murid. Ini biasanya murid-murid yang apa ni yang diceritakan, gurunya menceritakan keistimewaan guru kepada murid ini. Murid yang bagaimana? Murid yang lemah sama gurunya masih. Dia datang sama gurunya, dia seorang murid namanya, orang yang minta bimbingan di jalan Allah. Lalu si guru ini ngelihat dia belum betul-betul tasdiqul jazim, belum mantap keyakinan
dengan si guru ini. Dia belum punya keyakinan yang mantap sama gurunya. Nah, lalu gurunya membuka hal-hal yang istimewa kepada si murid ini agar dia mantap kepada gurunya. Saat dia mantap, mudah membimbingnya. Ini masih rambang, percaya atau enggak, tapi minta tuntunan. Nah, biasanya yang diceritakan, jadi jangan ente merasa besar. Andai kan ada satu orang guru ente aulia, dia cerita sama ente, berarti ente murid yang rendah. Kalau murid yang istilahnya yang mantap, udah enggak diceritakan, untuk apa kepentingan? Murid ini sudah yakin, sudah tasdikul jazim, mantap keyakinan kepada sang guru. Untuk apa lagi guru bukanya? Jelas. Dan akan dibuka oleh syekh, guru pembimbing itu adalah murid yang lemah, yang keyakinannya belum mantap. Tasdikul jazim ini belum didapatkan. Lalu sang guru menceritakan kelebihan-kelebihannya agar si murid ini mantap untuk mengikuti apa sarannya, mengikuti sepenuh sarannya. Nah, jadi nanti jangan merasa besar, nanti ada guru ceritakan anak ni gini, guru anak ceritakan istimewa, berarti nanti murid yang rendah. Kalau murid yang besar tak perlu guru. Untuk apa lagi? Jelas? Jelas kira-kira? Nah, itu di dua tempat itu diperbolehkan, atau orang-orang yang sampai sudah makrifat kepada Allah. Nah, tapi kita jangan pura-pura jadi orang makrifat. Nah, itu dah dosa kita pikiran yang makrifat, kita posisi awam je. Awamnya kita aja. Kita tahu kadang jangan berlebihan. Dan ini hanya makrifat, ini hanya sekedar kita tahu saja. Kita masih posisi di bawah. Nah, jadi dua hal kita tidak boleh kecuali kepada guru kita ceritakan kebaikan, keistimewaan yang kita lakukan. Atau guru kepada muridnya, si guru pun kepada muridnya, agar tujuan untuk meyakinkan muridnya ini agar betul-betul. Kan sulit kita mau bimbing orang ni antara percaya dan enggak. Susah atau enggak? Susah. Sedangkan dia ni minta tuntun jalan Allah dengan syekhnya, ini masih rambang. Maka dibuka lah bagaimana cara dia mantap sama gurunya, dibuka. Jadi murid yang rendah, murid yang lemah itu yang diceritakan. Jangan ente menganggap ente spesial ketika ceritakan guru. Berarti ente lemah. Kalau mantap tak perlu lagi. Untuk apa lagi? Murid dah mantap ceritakan guru, untuk apa lagi? Kalau guru menceritakan murid yang udah yakin sama dia, berarti tu tidak ada tujuan lain, riak. Kalau ada tujuan yang lain kan, jelas. Jadi riak ini mesti kita berusaha keras untuk menjauhinya. Ya, dengan dua cara dikatakan di sini, yaitu dengan usaha, dengan ilmu. Nah, ini yang kita pelajari selama ini sampai 3 bulan ini ilmu namanya. Ya. Kemudian yang kedua, yang tadi saya ingatkan, dengan amalan, dengan doa. Harus dua-duanya berjalan. Ya, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar, sekelas Abu Bakar As-Siddiq saja masih bimbang sama riak. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, orang paling jujur, itu masih riak, minta amalan ke Rasulullah. Kita ni tak tahu, tak tergerak hati kita untuk beramal. Sayyidina Abu Bakar yang sudah dapat gelar As-Siddiq, dia masih bimbang dengan riak. Lalu Nabi mengajarkan, memberi doa kepada Abu Bakar agar dibaca, agar dia dijauhi oleh riak, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tinggal buka Google ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa a'udzubika wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini kita baca setiap solat kita. Setiap solat kita baca doa ini. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sayyidina Abu Bakar. Kalau dua hal ini berjalan, ilmu berjalan, kemudian amalan juga berjalan,
insya Allah akan bersih riya di hati kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan riya di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna